Mohon perhatian Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon untuk mengisi kursi yang ada di depan yang masih kosong terlebih dahulu. Kami mohon untuk mengisi kursi yang ada di depan yang masih kosong terlebih dahulu. Hadirin undangan yang kami hormati, tempat acara. Rekan-rekan pers untuk tidak di depan. Acara pengarahan Gubernur kepada para Kepala SKPD dan UKPD tentang pelaksanaan APBD tahun 2013 pada hari ini Rabu 6 Februari 2013 akan diawali dengan laporan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Fajar Panjaitan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, teman-teman para kepala SKPD dan para wali kota serta para camat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, ucapan terima kasih kami atas kehadiran seluruh kepala SKPD dan kawan-kawan dalam rangka memenuhi undangan kami terkait dengan pelaksanaan APBD tahun 2013 yang akan dimulai. Dan untuk itu yang terhormat Bapak Gubernur, saya laporkan beberapa hal. Yang pertama, dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan tahun 2013, pada kesempatan ini ada beberapa hal utamanya yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2012, kemudian pelaksanaan APBD tahun 2013 dan perencanaan RAPBD 2014 ingin kami laporkan. Pertama yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBD 2012, bahwa berdasarkan laporan BPKD penyerapan SP2D APBD 2012 per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar lebih kurang 32,65 triliun atau setara dengan 85,10% penyerapan untuk tahun 2012. Selanjutnya, dari hasil monitor dan evaluasi yang dilakukan, kurang optimalnya penyerapan tahun 2012 disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal tersebut antara lain adalah kurang ketatnya monitoring yang dilakukan oleh SKPD dan UKPD terhadap proses perencanaan kegiatan, penetapan jadwal pekerjaan, serta pelaksanaannya. Selanjutnya, terkait dengan faktor eksternal yang menyebabkan antara lain tidak optimalnya kegiatan tahun 2012 ini adalah antara lain terkait dengan pelaksanaan pembebasan tanah yang mengalami kendala, tidak tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah, administrasi kepemilikan tanah yang tidak memenuhi persyaratan, serta diantaranya juga ada sengketa kepemilikan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa juga mengalami kendala antara lain terjadinya gagal lelang karena peserta lelang terbatas dan jika diulang waktunya tidak mencukupi, seperti pembangunan koridor busway koridor Pulau Gadung Bekasi, kemudian keterlambatan proses impor untuk komponen pekerjaan yang membutuhkan barang impor. Mengenai rencana pelaksanaan APBD 2013 yang saat ini sedang dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri, dapat saya sampaikan bahwa program dan kegiatan yang ada di dalamnya adalah program dan kegiatan yang merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk tahun 2013 ini kami telah mengalokasikan anggaran program unggulan lebih kurang sebesar 12,81 triliun. Selanjutnya, secara garis besar
APBD 2013 ini mencapai nilai total sebesar lebih kurang 49,98 triliun. Di mana dari total sebesar itu, rincian kegiatan untuk pembangunan bidang pemerintahan itu mencapai sebesar 6,3 triliun, pembangunan bidang ekonomi sebesar 6,88 triliun, kemudian untuk sektor keuangan sebesar 3,39 triliun, kemudian pembangunan sebesar 10,36 triliun, dan kesejahteraan masyarakat sebesar 18,94 triliun. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang saya hormati, sedangkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan tahun 2014 yang akan datang, dapat saya laporkan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 13 Januari 2013 yang lalu telah dilakukan rembuk RW yang hasilnya akan digunakan sebagai masukan untuk pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan, kota maupun provinsi. Direncanakan pada tanggal 1 hingga 17 Februari 2013 ini akan dilakukan musrenbang kelurahan, dan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari akan dilaksanakan musrenbang kecamatan. Selanjutnya akan dilaksanakan musrenbang kota, kabupaten, dan provinsi sebelum pelaksanaan musrenbang nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 April yang akan datang. Memperhatikan kegiatan atau anggaran 2013, perlu ada pemahaman dari kita semua, terutama para camat, lurah, dan SKPD terkait, agar melaksanakan aturan pajak dan retribusi daerah melalui peran serta aktif, antara lain memantau reklame yang tidak berizin, mendorong masyarakat untuk taat pajak, menginventarisasi informasi tentang NJOP, penyampaian SPP PBB, dan sosialisasi pembayaran pajak secara online. Kemudian juga kami informasikan bahwa setelah era APBD 2013 dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan menjadi APBD 2013, diminta kepada seluruh SKPD dan UKPD agar menyelesaikan penyusunan DPA dan anggaran kas dengan menempatkan belanja barang jasa, belanja modal, belanja rehab total dan rehab berat, pemeliharaan, peperawatan, dan belanja dinas servis pada triwulan pertama untuk menghindari pengumpulan tagihan di akhir tahun. Handout ini sudah kami berikan kepada saudara-saudara peserta pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan pedoman dan acuan di dalam pelaksanaan APBD 2013. Ada satu hal yang kami ingin ingatkan kepada kita semua. Yang pertama adalah mengenai percepatan pengadaan barang dan jasa. Kepada Kepala SKP dan UKPD segera mengusulkan bendahara, pengurus barang, dan penyimpan barang. Kami informasikan, kami laporkan kepada Pak Gubernur bahwa sampai dengan saat ini baru 70% Pak melaporkan, mengusulkan pejabat-pejabat dimaksud. Kemudian yang berikutnya, mulai tahun 2013 ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan seluruhnya melalui LPSE. Batas waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, mohon maaf, ya kan, selain kontrak tahun jamak diharapkan paling lambat akhir bulan November sudah selesai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan baik ini dengan hormat mohon Bapak Gubernur dapat memberikan pengarahan kepada kami semua sehubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada SKP dan UKPD tentang pelaksanaan APBD tahun 2013. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin
menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pada tahun ini, tahun 2013. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa 2012 kemarin realisasi kita itu hanya 85%. Ini menurut saya sangat rendah sekali. Kenapa? Menurut saya ada beberapa hal. Ini nanti supaya ke depan kita ini punya pemikiran yang sama, punya visi yang sama. Nantinya agar tidak memberatkan kita dalam membuat perencanaan, dalam membuat konsep sebuah kegiatan, itu buatlah yang besar-besar. Jangan yang kecil-kecil. Baik yang ada di SKPD, baik yang ada di wilayah, jangan kecil-kecil. Buatlah yang gede sekalian, tapi terkonsep, fokus pada masalah yang ada di Jakarta, yang ada di wilayah kita. Jangan sampai seperti sekarang ini ada item kegiatan itu sebanyak 57.000 kegiatan. Yang pertama, manajemen controlling sangat sulit sekali. Yang kedua, dengan pelaksanaan juga akan menyulitkan kita semuanya. Hingga sekali lagi, kita titip, kita suruh SKPD, kemudian di wali kota, bupati, camat, lurah, semuanya agar mengarah pada fokus masalah-masalah yang ada di wilayahnya dan membuatnya yang gede sekalian tetapi menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, yang namanya penyusunan DPA dan anggaran kas ini segera diselesaikan di awal-awal. Kemudian juga kegiatan segera dilaksanakan kalau nanti evaluasi dari Mendagri sudah selesai. Sehingga jangan sampai ada penumpukan di akhir tahun. Ini tidak hanya di kita, di semua daerah. Dan ini kita harus merubah. Awal-awal ini dikerjakan. Nanti kita harapkan selesai itu pada akhir November. Jangan sampai nanti pada pertengahan Desember kita baru pontang-panting karena masih banyaknya anggaran yang belum dikerjakan atau belum bisa diselesaikan. Jadi tahun ini saya sampaikan, ini mungkin Pak Sekda juga dicatat. Di akhir November kegiatan harus sudah kita selesaikan. Saya yakin ini bisa kalau semuanya di awal-awal ini kita mulai. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Sekda bahwa LPSE ini akan dilaksanakan murni 100%, jadi semuanya harus mempersiapkan untuk itu. Saya ingin menyampaikan ini masalah satu hal yang sangat penting mengenai sebetulnya apa sih yang ingin kita capai dari kegiatan-kegiatan ini. Yang ingin kita capai sebetulnya apa yang kita lihat di layar, yaitu sebuah reputasi. Persepsi yang bolak-balik saya sampaikan. Persepsi mengenai pemerintah Provinsi DKI yang terbentuk di kalangan masyarakat, di kalangan stakeholder. Ini yang ingin kita bangun. Dan ini bisa terbangun kalau dari jajaran yang terbawah, dari lurah, dari camat, dari wali kota, dari SKPD semuanya sampai ke top yang paling atas itu punya satu visi. Ini aset utama kita. Ini aset kita. Percuma kita pontang-panting, jungkir balik, membuat perencanaan, melaksanakan, tapi persepsi yang ada di masyarakat masih tidak baik. Artinya reputasi itu belum bisa kita pegang. Jadi reputasi sekali lagi
sangat penting sekali bagi pemerintah kita. Dan ini menjadi aset utama. Jangan sampai nanti yang atas sudah ngerjain, yang bawah belum, sama saja. Yang bawah ngerjain, yang atas juga tidak, juga percuma. Karena kita ini satu teamwork. Kita bekerja juga saya lihat, ini di lapangan kemarin banjir saya lihat, saya semakin hari semakin melihat betapa kita ini belum berada pada satu integrasi program. Harusnya saling dukung-mendukung. Misalnya PO mau mengerjakan drainase di sebuah wilayah, tanpa disuruh, lurah harus ikut dukung, camat ikut dukung, wali kota ikut dukung. Gampang menyelesaikan masalah kalau seperti itu. Jangan berpikiran bukan tupoksi saya. Sekali lagi saya sampaikan, di depan-depan sudah saya sampaikan, perintah gubernur itu adalah tupoksi. Selain tupoksi yang Bapak Ibu punya. Jadi mengintegrasikan setiap kegiatan pekerjaan itu proyok sehingga kelihatan terintegrasi. Dalam membuat perencanaan juga sama. Meskipun tahun ini mungkin masih belum begitu baik mengintegrasikan dari seluruh SKPD yang ada, tetapi kita harapkan pada tahun ini kita mulai perencanaan yang terintegrasi. Sehingga nanti di APBD perubahan, saya harapkan semuanya membuat DED. Artinya apa? Nanti dalam perencanaan tahun depannya lagi, DED itu siap semuanya. Artinya apa? Dalam membuat RAB anggaran itu sudah ketemu karena memang DED-nya sudah ada. Artinya pekerjaan kita terencana dan kita kelihatan tidak nabrak-nabrak. Ini saya kira elemen-elemen reputasi yang ingin kita bangun bersama-sama dalam sebuah teamwork besar dalam manajemen organisasi kita, pemerintah Provinsi DKI ini. Yang pertama, kinerja yang baik. Semua orang ingin melihat, semua masyarakat, semua stakeholder ingin melihat kita ini punya performa yang baik, punya kinerja yang baik. Saya tidak usah ceritakan bagaimana sih membangun kinerja yang baik, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Artinya setiap tindakan kita itu ada menghasilkan sebuah nilai tambah. Ada added value-nya di situ. Kalau tidak percuma kita keluar berkeringat-keringat, kemudian yang timbul di persepsi masyarakat juga nggak muncul, percuma kita. Kita ingin tunjukkan bahwa kita memang sudah bekerja. Kalau hasilnya nanti masih itu lain soal. Seperti banjir kemarin. Kelihatan kerja siang malam, nggak akan ada lah yang namanya caci maki dari masyarakat, lontaran-lontaran kata-kata yang jelek dari masyarakat. Kenapa? Ya kelihatan bahwa kita semuanya keluar dan bekerja, keluar dan mengerjakan sesuatu, keluar sejak pagi tidak siang, tetapi juga malam juga keluar. Ini membangun sebuah persepsi bahwa memang kita bekerja. Bahwa banjir itu masih di lapangan masih ada masalah-masalah biasa dalam sebuah kota, karena memang kota ini penuh dengan masalah yang sangat kompleks, penuh dengan problem di sana sini, penuh dengan persoalan-persoalan. Tapi masyarakat melihat kita melakukan sesuatu, ada masalah, ada problem, pemerintah itu hadir, Pemda hadir. Sebetulnya itu yang diinginkan masyarakat. Saya selalu pantau semuanya dalam kegiatan apapun.
baik di media sosial saya cek bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja kita. Dinas apa yang mempunyai persepsi negatif, dinas apa yang punya persepsi positif, semuanya ada. Jadi mulai tahun ini kalau di swasta ada Customer Satisfaction Index, kita nanti juga akan lakukan mulai tahun ini. Saya ingin cek satu persatu yang namanya Government Service Index lewat survei. Akan kelihatan dinas mana yang dinilai masyarakat masih tidak baik, wilayah mana wali kotanya yang sudah dipersepsikan baik, camat mana yang diberi nilai baik oleh masyarakat, dan nilai itu akan muncul kalau kita punya kinerja yang baik. Yang nomor satu. Yang kedua, kota ini sama seperti di dalam sebuah korporasi. Sebagai sebuah produk kita ini sama. Kayak di sebuah hotel kita ini juga sama. Bagaimana kualitas pelayanan kita? Kalau di hotel kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang datang di hotel itu sama. Kita juga sama, harus punya kualitas pelayanan. Kepada siapa pelanggan kita? Masyarakat. Dan kita berharap, terutama yang di kelurahan, kemudian yang di kecamatan, yang di wali kota dan di SKPD yang berkaitan dengan pelayanan, hati-hati. Sekali lagi, kita ini dilihat, kita bekerja ini dinilai oleh masyarakat. Dan persepsi itu muncul dari kualitas pelayanan yang kita kerjakan sehari-hari. Saya hanya ingin mengingatkan, masih ada lurah yang pada jam kerja belum datang. Jangan sampai saya ke sana nanti ada yang sampaikan masih di lapangan. Ya, saya senang kalau memang itu berada di lapangan betul. Tapi Bapak Ibu semuanya jangan berpikiran bahwa saya tidak melakukan lewat jurus yang lain. Pasti akan saya cek lewat jurus yang lain. Ini apa? Tuntutan masyarakat. Bahwa kita memang pada jam yang sudah ditentukan langsung melayani mereka. Meskipun saya juga harus sampaikan penghargaan dan apresiasi bahwa dibanding sebelumnya kita sudah meningkat dari sisi ketepatan waktu itu dalam hal pelayanan, terutama di kelurahan dan di kecamatan. Tapi itu akan saya kontrol terus, karena memang manajemen controlling itu yang ingin saya bangun. Dan yang ketiga, masalah manajemen yang solid. Saya tidak mau lagi yang namanya di organisasi birokrasi kita ini masih ada yang grupnya A, ada grupnya B, ada grupnya C. Enggak ada. Sekarang ini enggak ada. Saya enggak pernah berpikiran negatif mengenai itu. Tapi saudara-saudara jangan membuat grup-grup yang seperti saya sampaikan tadi. Kita ini dilihat masyarakat, selalu dinilai masyarakat. Jadi kalau manajemen organisasi kita ini solid, gampang menyelesaikan masalah. Sebagai sebuah teamwork, gampang menyelesaikan masalah. Tetapi kalau manajemen organisasi kita ini masih terpencar-pencar dalam ada grupnya A, ada grupnya B, jangan harap kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah Jakarta yang begitu sangat kompleks. Masalah-masalah yang ada ini bisa diselesaikan kalau manajemen organisasi kita ini solid.
tidak terpecah-pecah. Dan saya nggak mau lagi dengar rumor-rumor, dengar gosip-gosip, karena itu menunjukkan bahwa kita ini punya waktu yang sangat longgar sehingga masih bisa bergosip, masih bisa berumor. Padahal pekerjaan kita ini sangat besar sekali dan begitu sangat kompleksnya. Nah, ada yang gosipin Pak Wali Kota mau diganti oleh si A. Ada yang gosipin camatnya sebentar lagi diganti. Ada yang gosipin, nggak usah didengar lah, itu kewenangan saya. Ya kalau memang pas mau diganti ya ganti, tetapi jangan gosip-gosip seperti itu berterbangan di mana-mana. Berbahaya dalam sebuah manajemen organisasi besar seperti kita ini. Artinya sekali lagi, manajemen yang solid itu sangat penting sekali dan mempunyai visi yang sama ke depan. Dan kepemimpinan yang baik itu akan menunjukkan kemana kita menuju. Pemimpinan siapa ya? Kepala SKPD, wali kota, ya camatnya, ya lurahnya. Leadership yang ada di situ. Satu visi. Jangan sampai saya mengajak ke utara ada yang belok ke barat. Jangan sampai saya mengajak ke timur ada yang belok ke selatan. Semuanya sama. Kalau berbeda ya, seperti yang di depan saya sampaikan, nggak akan mungkin kita akan sampai pada sebuah tujuan. Dan manajemen yang efektif, selalu saya sampaikan, jangan mempersulit hal yang sangat mudah. Kalau hal yang sulit itu disederhanakan, hal yang sukar digampangkan. Saya kadang-kadang juga jengkel kalau mau memerintah, memberikan perintah sesuatu. Pak, ini ada PP ini, ada perda ini, ada. Iyalah, kita ngerti, kita ini bekerja di pemerintahan memang harus ikuti aturan itu. Tetapi kan ada hal yang bisa disederhanakan, sehingga jangan rumit dan jangan kelihatan sulit. Kemudian menginovasi kegiatan-kegiatan yang ada di Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di kelurahan, di kecamatan, di wali kota, di SKPD semuanya. Jangan sampai kita berada pada posisi yang rutinitas, yang monoton, jangan sampai. Kita rubah pola-pola kita. Sekecil apapun, lakukan itu. Pembaharuan. Sehingga kita sendiri juga nggak bosan bekerja. Karena memang ada gagasan-gagasan baru yang bisa Bapak Ibu semuanya angkat. Terutama di pengembangan di layanan-layanan kepada masyarakat, layanan-layanan kepada publik. Dan yang terakhir, saya kepedulian kita kepada masyarakat. Saya melihat sekarang ini sudah mulai masuk ke masyarakat, mulai mengenalkan diri ke masyarakat. Ada kegiatan selalu berada di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang ingin kita bangun. Reputasi itulah yang ingin kita bangun. Bahwa kita ini memang pelayan masyarakat. Bahwa kita ini memang pelayan rakyat. Sehingga kita semua ini bertanggung jawab terhadap lingkungan kita masing-masing, wilayah kita masing-masing. Jangan sampai ada sesuatu, daun yang jatuh di sebuah kelurahan, lurahnya nggak tahu. Padahal saya tahu. Bahaya kalau ada seperti itu. Ada masalah di sebuah kecamatan, camatnya nggak tahu, saya tahu. Berbahaya seperti itu.
Artinya apa? Bapak Ibu semuanya, bahwa yang namanya komunikasi organisasi ini penting sekali. Tapi sebuah komunikasi yang real. Pak Wali Kota butuh apa ke sebuah SKPD? Ya, komunikasi ke SKPD. Daerah saya misalnya drainasenya kurang baik, PU juga harus cepat nangkap itu. Ingin menata PKL yang ada di wilayah wali kota misalnya, kekurangan personil, bisa minta ke Kepala Satpol. Ini sebuah komunikasi organisasi yang harus dibangun. Saya ingin pantau itu terus, jangan sampai nanti ada yang dimintai dari sebuah dinas, minta tolong dari wali kota. Jawabannya di depan tadi yang saya sampaikan, bukan tupoksi saya. Jangan ada sampai jawaban itu. Ya kalau harus mengeluarkan uang bertriliun-triliun atau bermiliar-miliar itu baru sampaikan ke saya. Tapi kalau hanya dalam bentuk bantuan-bantuan personil atau peralatan yang dipunyai kemudian tidak diberikan, itu sebuah kesalahan besar menurut saya. Dan saya harapkan kemitraan terus dengan masyarakat itu dikembangkan. Masyarakat diajak dalam setiap kegiatan apapun, diajak. Ini persepsi umum tentang birokrasi dan saya nggak percaya mengenai ini. Bukannya masalah persepsi, hanya manajemen organisasi kita aja yang tidak bisa mengantisipasi itu, persepsi itu. Image negatif mengenai birokrasi, kinerja yang tidak maksimal, tidak. Ini kesalahan ada di pimpinan menurut saya. Kalau di sini kinerjanya tidak maksimal, yang salah saya. Kesalahan di manajemen organisasi saja. Ada persepsi juga SDM yang kurang berkualitas. Siapa bilang? Berapa profesor yang ada di organisasi kita? Berapa doktor yang ada di manajemen organisasi kita? Berapa master yang ada di manajemen organisasi kita? Nggak bisa saya terima itu. SDM kita punya kualitas. Hanya bagaimana menggerakkan manajemen organisasi ini agar berjalan. Problemnya kan hanya di situ. Masalahnya hanya ada di situ. Persoalannya hanya ada di situ. Kita mau punya SDM yang baik. Tapi bagaimana menggerakkan SDM yang baik ini agar kelihatan SDM ini berkualitas. Hanya di situ problemnya. Persepsi itu yang harus kita bangun, reputasi itu yang ingin kita bangun. Birokratis, berbelit-belit tidak juga. Kalau kita punya niat membenahi itu tidak. Itu hanya persepsi aja yang terbangun karena kita tidak membangun reputasi yang kita inginkan. Nggak ada. Dan saya nggak percaya ini. Dan saya percaya kita bisa merubah image persepsi itu agar reputasi kita sudah reputasi yang baik. Kalau BUMN bisa, ya kita bisa. Kalau swasta bisa, kita juga bisa. Nggak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pekerjaan. Pelayanan yang belum memuaskan saya kira. Kalau kita nanti bangun sistem, saya kira kita akan tunjukkan bahwa kita bisa melayani. Saya yakin kita bisa melayani. Pajak sekarang online semuanya. Nggak kalah kita dengan swasta. Banyak swasta yang belum online, banyak BUMN belum online. Kita udah online dulu. Pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, parkir semuanya udah online. E-ticketing yang orang nggak nyangka-nyangka juga bisa kita lakukan. Ini hanya masalah niat. Saya nggak pintar masalah IT, tapi saya panggil programmer,
saya perintahkan untuk ini dikerjakan, ternyata tidak rampung, selesai, nggak ada masalah. Yang terakhir ini juga persepsi saja. Nah, saya juga masih nggak percaya masalah ini. Asal kita memang ingin membenahi, enggak. Itu masalah persepsi aja. Yang terbangun bertahun-tahun. Sehingga kelihatan kita ini tidak baik. Padahal saya yakin kita ini bisa. Ini membangun persepsi. Kalau sistem-sistem seperti online untuk pajak itu sudah hilang semuanya. Anggapan masyarakat bahwa pajak ini tidak masuk ke kas daerah, ke kas negara. Masuk karena online. Kita bangun dengan cara-cara seperti itu. Ini nanti tantangan yang kita hadapi dalam membangun reputasi itu. Saya kira tidak usah saya ulang-ulang. Bapak Ibu semuanya, ini tinggal bagaimana kita menerapkan untuk mendapatkan kinerja yang baik, membangun sebuah kualitas pelayanan, membangun sebuah manajemen yang solid, membangun sebuah manajemen SDM yang efektif, kemudian menginovasi setiap kegiatan yang ada, dan tentu saja selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu kita lakukan, saya yakin reputasi itu tidak sulit untuk kita peroleh. Karena saya melihat sekali lagi, saya melihat SDM yang kita punya di pemerintah Provinsi DKI ini, kualitas SDM yang baik-baik. Hanya bagaimana manajemen organisasi itu bisa menggunakan SDM yang ada itu untuk bekerja bagi masyarakat dan bagi Jakarta. Saya kira nanti akan meluncur seperti yang ada di gambar. Kalau ada peningkatan kinerja, ini akan terbangun sebuah organisasi yang kuat. Kalau terbangun sebuah organisasi yang kuat dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, proyek-proyek, program-program yang ada, ya kita nanti akan muncul sebagai sebuah provinsi, pemerintah provinsi yang memimpin di Indonesia. Dalam artian memimpin yang betul-betul memang bisa dijadikan sebuah barometer bagi daerah-daerah yang lain. Dalam segala hal, saya meyakini itu bisa kita kerjakan. Melihat bahwa kita mempunyai SDM-SDM yang mempunyai kualitas yang baik. Sekali lagi, kalau tadi di depan tadi yang saya sampaikan itu bisa kita lakukan. Tadi juga sudah saya singgung bagaimana bersinergi antar SKPD. Jangan sampai ada yang beralasan misalnya saya nggak bisa mengerjakan ini, misalnya PU nggak bisa mengerjakan melebarkan sungai karena pembebasan tanah dari wali kota nggak siap-siap Pak. Ya bantu PU, bantu di lapangan agar wali kota bisa menyelesaikan misalnya masalah pembebasan tanah misalnya. Camatnya juga bantu bagaimana agar pembebasan tanah itu bisa diselesaikan dengan baik misalnya. Kalau sinergi seperti itu nggak kita bangun, semuanya bekerja sendiri-sendiri, parsial ke sana, bagian ke sana, sudah buyar yang namanya. Itu namanya nggak punya visi yang sama. Akhirnya apa? Organisasi kita ini nggak kuat. Akhirnya apa? Goal tadi, reputasi yang baik jangan harap akan tercapai, nggak akan. Dan ini akan terus akan saya pantau dan saya kontrol. Inovasi yang terus-menerus. Tadi saya sampaikan mengenai pajak online, itu inovasi. Nanti mungkin di PU, kalau yang kemarin-kemarin eskavator yang untuk ngeruk sampah di sungai itu pakai eskavator darat. Ya kan ada eskavator yang di sungai, yang saya juga baru lihat, yang amfibi yang bisa masuk ke
air, kenapa tidak? Hal-hal seperti itu yang harus diikuti. Teknologi dipakai terus. Kalau dulu membersihkan misalnya dikeruk-keruk dengan rakit dan cangkul misalnya, ya kenapa tidak dengan teknologi yang lebih mutakhir, dengan dredger, dengan dredging, dengan sistem sedot yang tahun ini juga akan kita lakukan. Seperti itu saya kira di semua SKPD, di camat, di lurah, di wali kota bisa melakukan hal yang seperti itu. Ini Jakarta gitu. Biar nanti daerah itu mengikuti kita dalam segala hal. Selalu saya sampaikan, kalau Jakarta nanam untuk taman misalnya, nanam apa? Bakung. Daerah itu bakung semuanya. Lihatlah Bapak Ibu bisa ke daerah. Jakarta nanam apa? Telo-telo. Daerah telo-telo semuanya. Coba Jakarta tahun ini nanti nanam yang mahal-mahal. Ini sudah saya kemarin sudah cek di kebun bibit. Nanti daerah juga akan ikut itu. Sekali lagi kita ini menjadi acuan, menjadi barometernya. Tapi kalau kita ini belum bisa membenahi diri kita, ya, daerah-daerah juga mengikuti yang seperti itu. Ini contoh-contoh saja. Tapi yang paling penting, saya senang bahwa kita ini mau untuk berubah. Mau untuk membenahi diri. Itu juga inovasi. Merubah tanaman itu adalah inovasi yang terus-menerus kita lakukan. Jangan sampai berhenti. Kalau inovasi hanya sekali kemudian berhenti ya sudah. Karena setiap hari yang namanya teknologi itu selalu berubah, selalu berganti. Kemudian yang namanya manajemen organisasi ini seperti di depan tadi saya sampaikan, yang ketiga, kalau seluruh SKPD ini bergerak bersama-sama pada visi yang sama, ke utara, semuanya ke utara, gampang menyelesaikan masalah. Jangan ada satu pun semuanya bergerak SKPD ke utara, ada satu hilang ke selatan, sudah bubrah kita. Nggak akan bisa kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya meyakini dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, reputasi itu akan bisa kita raih. Saya yakin. Dan persepsi itu akan muncul karena kita memang bekerja dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, terus ada peningkatan pelayanan, peningkatan kinerja pelayanan di rumah sakit misalnya. Saya tahu sekarang untuk tenaga medisnya kurang, ngerti? Karena ada peningkatan masyarakat yang datang ke rumah sakit sampai 40-70%. Ini masalah karena meningkatnya terlalu drastis sekali. Tapi bagus, artinya program yang kita keluarkan yang namanya Kartu Jakarta Sehat itu disambut oleh masyarakat. Mereka berdatangan ke sana untuk minta dilayani kesehatannya. Kalau ada kurang dokter, kurang tenaga medis, kurang perawat, ya itu diselesaikan, pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah dan kita hanya rutinitas, hanya monoton, ya nggak akan menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan biasa, dan saya lebih senang Bapak Ibu semuanya bergerak memutuskan, menginovasi tapi keliru daripada hanya bekerja rutinitas dan monoton. Saya lebih senang Bapak Ibu memutuskan tetapi salah daripada hanya rutinitas dan tidak membuat inovasi apa-apa. Ya kadang-kadang kan kita ini manusia, bisa aja melakukan sesuatu dan tidak benar. Lebih baik melakukan daripada kita hanya diam dan rutinitas tidak melakukan apa-apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya hanya titip bahwa mungkin seminggu lagi evaluasi APBD ini sudah
kita pegang, dan saya harapkan semuanya nanti langsung digerakkan Pak Sekda, di semuanya agar kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan segera bisa dimulai, segera bisa bergerak, dan saya meyakini dengan sebuah kekuatan APBD yang sangat besar ini, 49,9 triliun, kita bisa menunjukkan bahwa memang manajemen organisasi kita ini sekarang sudah berubah, dan kita semuanya akan mendapatkan sebuah persepsi yang baik, akan mendapatkan sebuah reputasi yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Namanya dengan indeks government service. Artinya udah ada perubahan ya Pak, dari bisikan Bapak kemarin itu ya? Masyarakat yang menyampaikan, Pak, sekarang sudah berubah. Nah, berubahnya sejauh mana, persentasenya berapa, itu yang akan kita ukur nanti setiap akhir tahun. Ada yang lama belum?